Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, di sini kita akan membuat salah satu website toko online menggunakan WordPress. Buat teman-teman di sini yang memiliki salah satu toko offline, jadi teman-teman di sini bisa membuat website hingga tokonya bisa di-online-kan. Namun sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang kita butuhkan ketika kita akan membuat website. Oke, yang kita butuhkan adalah teman-teman, yang pertama adalah domain. Mungkin buat teman-teman di dunia IT itu sudah nggak asing apa itu domain, tapi buat teman-teman di sini yang pertama kali akan terjun ke dalam dunia IT, bingung apa sih domain? Domain itu ketika kita katakan adalah URL. Jadi URL itu adalah salah satu alamat website yang bisa kita akses. Contoh misalnya jual toko listrik.com. Nah, itu adalah salah satu alamat website yang bisa kita akses. Jadi domain itu adalah nama alamat URL website kita. Nah, kemudian hosting. Hosting itu adalah salah satu media penyimpanan yang dapat kita gunakan untuk menyimpan website kita. Karena kenapa? Website itu membutuhkan salah satu file yang dan file itu disimpan di server, teman-teman. Jadi kenapa ketika kita mengakses website itu ada fotonya, ada gambarnya, kemudian ada musiknya? Karena website itu tersimpan di dalam file manager, yaitu adalah hosting. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke dalam video tutorialnya bagaimana cara membuat website toko online menggunakan WordPress. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan hosting dan domain di Niaga Hoster. Oke, langsung kita login. Kalau misalnya teman-teman belum daftar, silakan klik daftar terlebih dahulu, bisa menggunakan Gmail atau secara form mandiri ya. Kita klik aja login, kemudian login dengan Google. Silakan teman-teman bisa menggunakan login. Oke, di sini saya sudah otomatis login. Kemudian ini adalah tampilan hosting ataupun tampilan klien di Niaga Hoster. Kalau misalnya teman-teman yang menggunakan Niaga Hoster, silakan teman-teman pilih cPanel di sini. Kalau misalnya teman-teman yang sudah mendaftar paket cPanel dan domain. Untuk konfigurasi file, teman-teman tinggal klik kelola layanan. Kalau misalnya perbedaan dari domain ini, teman-teman bisa mengelola alamat URL domain kalian. Ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kita akan memasuki ke dalam cPanel. Gimana caranya kalau kita ngelola website kita ataupun di file manager. Nah, kalau misalkan teman-teman mendaftar cPanel ataupun paket yang ada quick WordPress, di sini langsung ada otomatis install secara quick ataupun secara cepat menggunakan plugin ataupun Softculus ya namanya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang tidak ada quick WordPress, bisa teman-teman upload file secara manual di public HTML. Tapi biasanya sudah banyak paket-paket yang sudah mendukung quick install WordPress, teman-teman. Langsung aja teman-teman tinggal klik oke, sudah. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya dua domain nanti akan muncul ya domain yang lainnya, tapi kita tinggal klik saja. Oke, setelah itu kita apakah ingin menginstal secara di subdirectory atau tidak. Tapi di sini saya akan mengetesnya menggunakan subdirektorinya saja, teman-teman. Oke, misalnya toko online aku ya. Kemudian di sini judul websitenya misalnya toko online aku. Kemudian deskripsinya toko online aku. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita disuruh membuat admin ataupun password untuk login ke dalam website kita. Kita tuliskan misalnya passwordnya secara default ataupun secara bebas, teman-teman ya. Di sini admin kecil aja. Kemudian admin emailnya teman-teman masukkan di sini.
Kemudian di sini centang saja karena untuk menambah keamanan teman-teman biar nanti WordPress-nya auto update. Oke, next. Kita enter teman-teman. Kemudian di sini kita pilih ya plugin yang akan kita butuhkan. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan plugin ini, silakan bisa pilih saja di centang ya teman-teman. Tapi misalnya kalau misalnya nggak perlu, kita mencentang aja dulu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita disuruh memilih tema. Untuk tema teman-teman silakan pilih saja yang mana aja karena ini untuk pembuatan awal dulu. Kita pilih yang pertama aja teman-teman buat website WordPress. Oke, sudah berhasil, tinggal kita kelola website baru. Oke, jika sudah kita masuk ke file manager, teman-teman, kita cek direktorinya apakah berhasil atau tidak. Kemudian public HTML dan di sini ada masuk ya toko online aku. Ya, ini adalah subfolder website teman-teman yang ada di domain utamanya. Ya, kemudian tinggal kita masukkan saja URL-nya. Oke, nah sini sudah berhasil cara penginstalan WordPress, teman-teman. Oke, kita baru langkah awal. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. WP admin itu untuk login ke dalam WordPress-nya. Kita login. Oke, kita masukkan password yang kita tadi buat. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman gak usah khawatir dan gak usah bingung. Kita tinggal cukup menginstal temanya yang akan kita langsung gunakan secara praktis. Di sini kita akan menggunakan tema gratis yang nantinya teman-teman bisa gunakan secara bebas ya. Kita bisa mengelola produk, kita bisa mengedit produk dan semacamnya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke langkah berikutnya, masuk appearance, kemudian themes. Nah, di sini kita tinggal add new. Kita tambahkan theme yang kita butuhkan. Kita akan mencari themes yang cocok untuk toko online kita. Kita tinggal pilih, ini di sini banyak ribuan themes, teman-teman. Ya. Kita tinggal pilih aja temanya. Ya. Oke. Kalau tidak salah namanya apa ya? WOS TV kalau tidak salah ya. Oke, kita menggunakan tema WOS TV saja. Biar nanti gampang. Ini paling tergampang kalau menurut saya cara penginstalan themes toko online. Tinggal install aja teman-teman. Kita tunggu beberapa menit. Oke, sudah terinstall, kita tinggal aktifkan. Oke, ini sudah aktif teman-teman, tapi di sini kita cek dulu biar teman-teman nggak kaget. Nah, kenapa kok themesnya nggak sesuai dengan apa yang digambar, dengan yang digambar maksudnya gitu. Nah, jadi teman-teman di sini perlu memiliki langkah berikutnya teman-teman ya. Jadi bukan hanya tinggal aktifkan aja langsung jadi, enggak. Jadi di sini kita ada beberapa step lagi. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan teman-teman di subscribe terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke video ataupun ke langkah berikutnya. Oke, jika sudah subscribe kita lanjut kembali. Kemudian teman-teman masuk ke WOS TV ya, klik di sini, kemudian teman-teman cari menu starter sites ya. Kemudian di sini ada import demo, tinggal install aja WOS TV library. Kita tunggu installing. Jadi kalau misalnya teman-teman installnya lama, itu tergantung dari koneksi internet ya, bukan dari sistemnya. Takutnya teman-teman pas install kok lama banget gitu. Itu bukan dari sistemnya, jadi dari internetnya. Karena di sini juga saya agak lama nih teman-teman.
Kita tunggu. Oke, sudah teman-teman, tinggal kita klik aktif. Nah, setelah aktif di sini kita perlu baca dulu. Welcome to WOS TV. This wizard will set up your themes, install plugin and import content. Oke, tinggal kita setup aja katanya. Kita setar. Nah, di sini ada pilihan tema-tema pro dan free. Tetapi di sini untuk sementara kita menggunakan yang free dulu, teman-teman. Kalau yang pro jangan dulu, karena yang free juga di sini cukup bagus sekali. Temanya kita tinggal select aja, pilih yang biru, teman-teman. Select. Setelah di select, next. Oke, di sini kita disuruh install plugin. Select install some essential WordPress plugin. Kita install aja, ya, karena ini sangat penting sekali buat toko online. Di sini ada Elementor, WooCommerce, dan Contact Form. Kalau WooCommerce ini untuk nanti proses pembayaran, kemudian proses checkout dan proses pemesanan. Ini wajib sekali untuk toko online kita menggunakan WooCommerce. Kalau Contact Form 7 di sini untuk menyimpan pesan ke admin biasanya. Kalau Elementor di sini untuk setup ataupun pengeditan dari WordPress-nya. Atau kalau misalnya Instagram feed itu untuk munculkan Instagram. Oke. Dan seterusnya di sini banyak. Kemudian kita install, teman-teman. Kita tunggu ya sampai semuanya hijau. Oke, teman-teman. Di sini sudah hijau semua, namun ada satu yang merah. Tapi teman-teman gak usah khawatir, ini gak terlalu urgent banget untuk website kita. Kita biasa saja, jangan khawatir. Kita tinggal klik install, tinggal klik skip. Kemudian di sini kita klik start import. Kita tunggu proses persenannya. Oke, ini sudah berhasil, teman-teman. Tinggal kita view your website. Nah, jadi nanti akan ada perubahan, teman-teman tuh. Nah, jadi kan sudah berubah tuh, teman-teman. Dari awalnya tadi polos, kemudian tiba-tiba sudah jadi seperti ini. Jadi di sini teman-teman tinggal bisa ngedit sesuka hati, teman-teman. Karena tadi kita sudah menginstal plugin Elementor. Jadi teman-teman kalau misalkan mau merubah beberapa desain ataupun beberapa jenis huruf, kemudian kategori dan lainnya, teman-teman tinggal bisa edit ya. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan salah satu produk yang ada di sini, teman-teman ya. Kemudian merubah jenis currency ataupun harga ya, ataupun mata uangnya. Karena di sini masih dolar. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan dolar, silakan gak usah diedit. Tapi kalau kita lingkupnya nasional atau di negara Indonesia, kita harus berubahnya menjadi rupiah. Untuk cara menjadi rupiah, teman-teman masuk ke dashboard. Kemudian kita masuk ke WooCommerce ya, home, teman-teman. Nah, di sini kita perlu men-setup juga ya, karena kita baru install pluginnya tadi. Nah, di sini kita perlu masukkan negara kita, misalnya di Indonesia ya. Kemudian addressnya oke. Kemudian kita tinggal continue. Kemudian di sini jenis penjualan kita apa? Misalnya kita menjual fashion ya. Continue. Kemudian kita menjual fisik produk ya. Download. Continue. Kemudian berapa? Ini kita pilih aja. Atau misalnya ini, teman-teman bisa ikuti ya. Oke, kita continue.
Kemudian add recommended business feature to my website. Oke, tinggal kita centang aja biar nggak kelamaan kita install pluginnya. Tapi yang penting kita bisa men-setupnya secara basic dulu teman-teman ya. Nah, setelah selesai nanti kita akan diarahkan ke menu WooCommerce-nya teman-teman. Kita cek setting dulu teman-teman. Kita cek settings ini. Nah, kita tinggal rubah aja teman-teman. Currency-nya jadi rupiah. Ya, kemudian save change. Nah, coba kita cek ya, udah jadi rupiah belum? Kita cek. Nah, sudah menjadi rupiah teman-teman ya. Karena tadi kita sudah menginstalnya di Indonesia, jadi nanti otomatis dia jadi rupiah. Kalau tadi kan masih dolar karena kita belum setup WooCommerce-nya. Nah, setelah itu gimana caranya menambahkan produk? Nah, jadi kita teman-teman tinggal masuk ke add new di sini. Nah, tinggal tambahkan aja teman-teman produknya. Nah, kemudian di sini deskripsinya teman-teman masukkan. Ya, kemudian harganya di sini masukkan teman-teman. Nah, terus di sini shipping misalnya 1 kilogram ya. Ini bisa teman-teman atur aja untuk dalam pengirimannya. Kemudian di sini kategorinya men ya. Kemudian di sini jika sudah teman-teman tinggal masukkan fotonya, set produk foto, kita pilih yang ada aja. Kalau misalnya teman punya produknya, tinggal select file, nanti akan masuk ke directory teman-teman. Kayak kita contoh yang ini ya, kemudian publish. Oke, setelah itu view produk. Nah, sekarang kita coba ke beranda di sini. Nah, sudah ada teman-teman produk kita, jeans terbaru. Kita cek. Nah, harganya 1 juta ya, 1 juta di sini ya. Kalau misalkan kalau misalnya pelanggan kita mau check out, tinggal add to cart. Kemudian check out. Kemudian di sini bisa mengisi data-data yang ada. Oke. Setelah itu kita tinggal mengedit ataupun teman-teman bisa mengembangkannya di dalam menu-menu ini. Teman-teman bisa rubah-rubah aja sesuai hati teman-teman. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa menggunakannya secara mandiri dan bisa lebih explore lagi dalam membuat toko online dan menambahkan produk-produknya. Oke, jangan lupa di like and di share kepada teman-teman kita, and next video, see you, bye bye.